Shalom, jumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 106, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari bersama Tuhan. Dan ketika kami merasakan itu, ada sukacita di tengah-tengah kami. Datanglah dan mampukanlah kami, supaya kami benar-benar memahami firman-Mu di hari ini. Mampukanlah kami semua, supaya kami mampu mengartikan firman-Mu. Terutama kami sebagai pendengar Klavos Sukacita. Buatlah kami supaya kami dapat bersukacita karena kehendak firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 106 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun keselamatannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pemazmur memiliki pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu terjadi oleh karena Tuhan menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Dan dalam bacaan kita di hari ini, Mazmur pasal 106, pemazmur mengungkapkan sebuah pengalaman luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberang laut Teberau. Dan dari berbagai macam pengalaman-pengalaman itu, pemazmur mengajak kita semua sebagai pendengar Klavos Sukacita untuk memahami betapa besarnya kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pada bagian ini pemazmur mengungkapkan sebuah ungkapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan atas perkara penyertaan dan perlindungan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Sehingga dalam ungkapan syukur itu, ia merasakan betapa luar biasa dan dahsyatnya Allah di tengah-tengah kehidupan setiap perjalanan hidupnya. Sehingga dari pengalaman itu dia ungkapkan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian
kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pernyataan itu, pemazmur ingin menyampaikan bahwa besar dan kasih setia Tuhan tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa diungkapkan oleh pemazmur sendiri, sehingga dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan keperkasaan Allah, karena terlalu banyak dan terlalu besar kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya ia seakan-akan mengajak semua pendengar untuk ada dan bersyukur bersama-sama dengan dia. Dalam ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang berpegang pada Tuhan, yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Dan dalam situasi itu, ia mengajak orang untuk selalu berpegang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam keseluruhan bacaan ini kita bisa melihat bahwa pemazmur mengutarakan peristiwa penyeberangan Laut Teberau, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan mampu menghukum orang-orang yang hendak menghancurkan bangsanya Israel. Itulah sebuah kenyataan hidup yang dialami dan dirasakan di tengah-tengah kehidupan orang Israel ketika Tuhan menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah menghardik Laut Teberau yang membuat bangsa Israel berjalan dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita dan tidak ada rasa takut dan gentar di tengah-tengah perjalanan itu. Karena Allah lah yang mampu menjaga, melindungi, menyertai dan membuat mereka ada dalam situasi dan kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Hari ini kita harus menyadari bahwa tanpa terasa kita ada dan kita dapat mengakhiri tahun 2021. Belajar dari firman Tuhan yang ada, kita harus memandang kepada Allah, karena Allah menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin saja di tahun 2021 ada pengalaman kita yang berjalan di tengah-tengah hidup ini dalam segala situasi yang begitu menyulitkan. Mungkin juga di tengah-tengah perjalanan kita di tahun 2021 ini, kita ada dalam sebuah proses pengalaman yang membuat nyawa kita hampir-hampir hilang di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita ada pada situasi COVID-19 di tahun 2021, di mana kita mengalami situasi yang begitu sulit di tengah-tengah perjalanan hidup. Tetapi hari ini kita harus menyadari bahwa Tuhan mampu menjaga kita, menolong kita, membawa kita sampai hari ini kita mengakhiri tahun 2021, dan kita akan mempersiapkan diri melangkah memasuki tahun 2022. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, berdasarkan pengalaman kasih setia Allah yang luar biasa itu, dengan berbagai macam hal yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita datang dan memandang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh perjalanan dan pergumulan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya, memimpin, menjaga, melindungi, menyertai kita, bahkan memberikan keselamatan bagi kita sampai hari ini. Itulah sebabnya ketika kita mengakhiri tahun 2021 ini, firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap ada di jalan-jalan Tuhan, mengharapkan kasih setia dan sukacita Allah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, supaya ketika nanti kita memasuki tahun 2022, Tuhan tetap menjaga kita, menolong kita, menuntun kita, menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang kita ada dan kita menjalani hari-hari hidup kita. Dengan berbekal firman Tuhan ini, mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita melangkah bersama Tuhan.
menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan segala kebutuhan kita di sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sanggup menjaga kami, memelihara kami, menuntun dan memberikan keselamatan kami sampai hari ini, 31 Desember 2021. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah kami supaya ketika kami melangkah di tahun 2022 nanti, kami tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang akan menjaga, melindungi, menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Berkati semua kami, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa hadir dan menyampaikan firman Tuhan melalui Klavos Sukacita, dan semua pemirsa yang senantiasa setia mendengarkan siaran channel Klavos Sukacita. Biarlah kasih setia Allah, cinta kasih Kristus senantiasa ada dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita.